Oke, saya mulai ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, ini kita biasanya kan live trading jam 9 pagi ya. Nah, ini ya ada beberapa request dari teman-teman. Kita belajar mengenai support resisten sama BSJP, beli sore jual pagi. Nah, BSJP ini cocok buat istilahnya teman-teman atau Bapak Ibu yang nggak punya waktu untuk trading atau scalping. Jadi siang harinya sibuk, nggak bisa mantau market. Nah, itu bisa paling nggak ngintip market ya, istilahnya ngintip market di sore hari ya. Ya antara jam sebetulnya kalau kita BSCP ya jam setengah 4 sih kita mulai screening. Tapi ini ya karena kita durasi untuk pelatihannya ini sekitar 1 jam, maka saya mulai jam 3 ya. Oke, hari ini IHSG naik 7.172 poin atau naik 98 poin, 1,39%. Tadi sempat naik ke 100 poin ya. Dan ini merupakan kenaikan lanjutan ya dari kenaikan tertinggi beberapa waktu yang lalu. Dan kalau kita lihat di sini, ini IHSG ya. Ini kalau kita lihat kemarin memang secara teknikal dia kayak mau turun ke bawah, terus kemudian mantul ya. Ini garis hijau ini adalah middle Bollinger Band atau moving average MA20. Ini bisa kita sebut sebagai bantalan support ya. Nah, kemudian di sini kita lihat MACD-nya kemarin kayak mau nekuk ke bawah. Makanya saya bilang di grup istilahnya teknikalnya mau turun, tapi hari ini ternyata berhasil positif naik lagi ya. Karena memang tadi malam ada berita Jerome Powell mengatakan bahwasanya US itu akan eh, mengurangi kenaikan suku bunga. Jadi istilahnya kemungkinan di Januari atau tahun depan suku bunga The Fed ini akan turun dan itu adalah eh, hal yang positif buat market baik dari market global maupun Indonesia itu sendiri. Nah, itu sentimen positif teman-teman terutama ke saham-saham yang notabene bank ya. Karena untuk suku bunga ini sensitif sekali dengan perbankan. Istilahnya gitu. Kita tahu bahwasannya saham-saham big cap bank itu beberapa bulan terakhir itu jalan di tempat. Jadi istilahnya kita biasanya dari kemarin beberapa bulan terakhir fokusnya trading di saham-saham grupnya Prajogo Pangestu kayak Brand, Tepia, BRPT, Gusko, Arci, Ruscuan, Petro, dan lain sebagainya. Tapi kalau saya melihat hari ini, ya kita nggak tahu ya nanti sore Broksumnya, Foringnya masuk gede nggak di BRI, di BCA, dan lain sebagainya. Kalau ternyata masuk gede di big cap, berarti ya istilahnya ada kans nanti di akhir Desember window dressing atau Santa Claus Rally ya istilahnya seperti itu. Nah, otomatis saham-saham blue chip akan manggung kembali. Nah, sudah hal biasa otomatis saham-saham yang sebelumnya rame beggar nanti akan rama-rama profit taking dan kemudian cenderung stagnan. Ya, untuk saat ini memang kita lihat ada anomali ya ketika blue chipnya naik kenceng kayak Big Cap Bank, BBCA, BBRI dan lain sebagainya, saham-saham grupnya Pak Jokowi Pak itu hari ini profit taking. Tapi memang secara teknikal udah tinggi seperti itu. Oke, teman-teman setting dulu layoutnya. Jadi ini saya pakai layout yang agak banyak ya ini ya. Ada running trade kodenya 0200. Nah, ini bisa masuk menu running, kemudian pilih kode 0200. Kemudian ada multi chart ya, kodenya 0500. Kemudian ada stock price ya, ada stock price. Ini masih tetap kodenya 001. Ini bisa masuk di menu quote. Kemudian pilih kode 001 stock price. Ya, terus ini mungkin nanti buat teman-teman yang belum tahu ini kita pakai aplikasi Hospici ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang belum install atau biasa trading pakai handphone, saya sarankan untuk install dulu ya, install dulu aplikasinya. Nah, kemudian di sini ada stock trade history ya.
Ini boleh ditampilin. Terus ada stock dinner, ini masuk menu ranking ya, masuk menu ranking ya, masuk menu ranking, kemudian pilih stock ranking ya atau stock dinner. Nah, terus kemudian ada IZ broker ya, ada IZ broker di sini itu masuk menu put ya. Kemudian di sini ada broker, pilih IZ broker. Kalau foreign di sini juga bisa pilih IZ foreign. Terus kemudian di sini ada inquiry technical ya. Ini bisa masuk di ini ya, apa namanya? Stock search. Ini pilih pilih istilahnya inquiry technical signal atau istilahnya candlestick search. Nah, ini kita klik. Oh, ini sudah sebetulnya. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan formasi candle. Nah, kalau saya biasanya menyarankan kalau misalnya kita mau BSJP, BSJP itu apa sih? Beli sore jual pagi istilahnya. Nah, istilahnya kita beli sore jual pagi itu supaya kita dapat paling enggak harga best price, dapat harga bagus di sore hari. Nah, kemudian kita bisa jual besok pagi itu paling enggak beberapa tik. Ya normalnya sih kalau misalnya kepengen 90% laku, ya jual cuman 1 sampai 2 tik. Lantas timbul pertanyaan, Mas, kalau jual 1 sampai 2 tik, apa ya ini profit? Ya cuan. Ya kalau kita pilih fraksi atau istilahnya range harga saham yang murah, yang harganya sekitar eh, di bawah 300 ya mungkin kita bisa dapat gitu loh. 1% bisa dapat gitu loh. Tapi kalau kita pilih harga saham yang lebar ya, yang besar ya otomatis ya biasanya butuh beberapa tik, entah 3 tik atau 4 tik seperti apa gitu kan. Nah, ini kita pilih untuk candle-nya yang ini ya. Ini boleh, yang ini boleh. Kalau candle yang ini, candle yang hanging man atau biasanya hammer biasanya ya. Ini biasanya hammer atau hanging man boleh. Atau yang ini ya, bullish bell hold. Nah, ini kita klik aja nanti muncul di sini screeningnya ya, saham-saham yang bisa kita lihat secara candlestick bagus. Nah, kemudian kita sortir berdasarkan volume. Nah, kita lihat yang naik, yang hijau. Jadi nggak usah dilihat yang merah, tapi dilihat yang hijau. Kemudian yang value transaksinya juga besar. Nah, itu dilihat. Terus kemudian di sini kan sebelah sisi kanan ada ini, ada chart ya. Nah, ini cari yang candlenya berada di sekitar MA5 atau di atas MA5. Contoh misalnya eh, misalnya katakanlah BRMS ya. Nah, BRMS ini di bawah atau di atas ya. Nah, ini masih di bawah MA5 ya, di bawah MA5. Nah, kita perjelas aja di sini ya. Hmm, Di multichart ya. Kita perjelas saja di multichart BRMS. Nah, oke. Nah, ini di bawah MA5. Nah, ini kelihatan sekali tadi sempat nembus MA5 tapi gagal turun. Ya, sebetulnya kalau kita ngomongin support sama resisten, saham ini disupport ya. Saham ini disupport. Nah, ini kita lihat. Jadi apa sih support resisten itu ya? Ini jadi saya flashback lagi ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang merasa sudah expert, mungkin boleh mengikuti aja. Jadi kalau misalnya kita mau trading, itu ada istilah buy on support, ada buy on breakout. Kalau buy on support, istilahnya kita beli dekat support, dekat batas harga terendah terbawah ya. Nah, di sini ada istilahnya eh, candlestick ya, ada candlestick ya. Nah, candlestick ini membentuk harga terendah atau istilahnya low. Nah, ini kita lihat saya sortir angkanya di candlestick ini muncul low-nya di 173. Kemudian kita tarik lagi ke kanan, di sini ada low-nya 172, ini low-nya 170. Nah, sisi kanannya ada lagi 170 ya.
Terus kemudian di sini ada lagi 172 ya. Terus kemudian kalau kita tarik lagi lebih jauh ya. Nah, ini ada yang lebih, kemudian ini ada yang lebih ya. Kalau ada lebih, ada yang tembus gini, tailnya atau shadow, ya. Jadi bisa disebut tail atau shadow itu yang ada ekornya ya, ada garisnya ini. Ini kita tarik lagi nih. Jadi kalau misalnya kita mau narik support atau resisten, itu tariknya langsung ke ujung, ya ada yang ngomong di body candle. Tapi kalau saya lebih enak kita tarik di ekor atau tail di bawah atau sumbu candle ya yang paling bawah. Ini ada garis, kita tariknya di sini untuk nentuin support sama resisten. Nah, jadi lebih apa ya, lebih detail sih, lebih akurat istilahnya. Nah, terus kita tahu bahwasanya support si BRMS ini kisaran harga 173 sama 172 ya di sini ya. Dan ini udah deket support karena ini turun mantul ke atas, ini turun mantul ke atas, ini turun mantul ke atas, kemudian ini turun, nah tinggal mantul ke atas aja. Nah, cuman sayangnya ini memang dia masih di bawah MA5 ya. Jadi kalau ibarat kita ngomongin signal ya, kita ngomongin signal ya dia eh, lebih ke spekulatif sih, lebih ke spekulatif buy ya. Jadi lebih ke spekulatif buy dan istilahnya kurang apa ya, kurang kuat signalnya. Tapi kita ngomong tingkat resikonya udah rendah karena ini sudah disupport gitu loh. Nah, kalau kita ngomong mau spekulatif buy untuk misalnya besok ini juga bisa. Nah, tapi ibarat signal tuh masih tengah-tengah ya, 50-50. Ya, kalau misalnya lanjut naik ke atas, gainnya tinggi nih. Karena kalau lanjut naik ke atas ini, ya ini tinggi, bisa ke atas ini ya. Nah, ini support terjauhnya di sini ya. Sorry, resist terjauhnya di sini. Nah, ini anggap resist ya. Nah, ini kita tarik, sorry ya. Eh, kita hapus dulu. Nah, Nah, ini kita ngomong resist ya, resist atasnya berarti di sini. Jadi saya bilang tadi, ini kan middle Bollinger Band yang garis hijau ini. Cara nampilnya gimana? Klik kanan, kemudian pilih add indikator, pilih press indikator, kemudian pilih Bollinger Band. Nanti bentuknya seperti ini. Ya, jadi tampilin juga MA5. Jadi kalau udah ada Bollinger Band MA20-nya nggak usah karena middle Bollinger Band sama MA20 itu sama gitu loh. Nah, ini kalau misalnya kita maksain masuk contoh ya. Ini resist terdekat di sini, teman-teman. Mas Anton tahu dari mana? Nah, kita lihat. Ini di sini nggak ada candle ya, nggak ada candle. Ini ada low ya. Low-nya di 186. Nah, ini low-nya juga 186 ya. Terus kemudian ini juga ada. Ini low-nya 188. Nah, kemudian ini ada high atau resisten terakhir di 186. Berarti kita simpulkan bahwasannya untuk resist terdekatnya itu sekitar 186, 187, istilahnya seperti itu. Dan kalau misalnya kita ngomong dia akan bergerak uptrend, dia harus tembus dari moving average MA20 atau middle Bollinger Band, setidaknya di sekitar 190 atau 191 di sini ya. Nah, ini kalau tembus dia bisa uptrend ya, bisa uptrend ke atas. Nah, nanti kena resist dia bisa turun lagi. Nah, bisa turun lagi. Nah, kemudian dia bisa ke atas lagi. Nah, ini bisa kita sebut sebagai uh, pullback ya. Ini kita sebut sebagai pullback ke atas. Nah, ke atas. Nah, kalau misalnya ini confirm balik uptrend, tapi biasanya ada juga yang skenario-nya itu dia naik sebentar ya, naik sebentar, seret MA20 ini dia turun lagi. Nah, turun lagi ke bawah. Ada yang teknisnya seperti itu. Nah, kita cari saham yang range paling enggak harga 70 sampai 300-an. Nah, itu kalau misalnya buat kita cari 1 sampai 2 tick aja, pagi langsung jual 1 sampai 2% tuh bisa. Tapi kita cari yang liquid. Nah, liquid itu maksudnya gimana, Mas? Nah,
Liquid ini contohnya misalnya kita ngomong BRMS ya, kita ngomong BRMS. Nah, BRMS ini saya bilang liquid karena market cap-nya di sini 25 triliun. Ini bacanya triliun, teman-teman. Ya, terus kemudian bid offer-nya rame ya. Value transaksinya mencapai 48 miliar. Bahkan kalau misalnya BRMS dulu pas waktu bullish, dia value transaksinya bisa 300 miliar lebih. Kayak macam GoTo lah istilahnya. Karena bid offer-nya gede. Nah, ini buat teman-teman yang tradingnya misalnya dananya gede di atas 1M atau di bawah 1M itu masih cover istilahnya gitu. Nah, terus kalau kita beli itu masih oke lah, misalnya dana 100 juta atau berapa masih oke lah gitu. Nah, kalau nggak liquid sekali ya istilahnya kita sulit untuk jual itu ya. Terus kemudian ini kita lihat secara analisis di sini foreign jual terus nih. Di foreign jual terus ya. Memang untuk swing ini belum timingnya, istilahnya masih masih kurang bagus lah untuk BRMS. Tapi misalnya kita ngomongin spekulatif buy karena ini reasonnya ini udah di dekat spot itu bisa. Misalnya buat BSCP contohnya seperti itu. Terus dukungan berikutnya sebetulnya kita harus bandingin sama volume ya. Sebentar ya, saya tata dulu. Hmm. Nah, kita bandingin sama volume. Nah, volume di sini itu minimal kenaikan volume itu 100% dari hari sebelumnya ya. Minimal kenaikan volume itu 100%. Nah, ini kalau saya sortir di kolom ini itu volumenya 208,98%, berarti memenuhi syarat. Ya, cuman kalau kita bilang bagus volumenya itu enggak juga karena volume yang bagus ini kayak ini ya, kayak ini nih bagus, ini sampai 1000% lebih ya. Terus pokoknya yang di atas rata-rata, contoh PGO. Nah, ini kemarin volumenya bagus ini. Nah, ini kemarin volumenya bagus. Terus contoh BRPT waktu awal-awal saya info untuk buy kemarin ya, pas beli arah hunter. Nah, ini volumenya bagus, 600%. Nah, ini buat BSCP misalnya buat besoknya beberapa tik boleh gitu loh istilahnya karena volumenya bagus. Nah, terus berikutnya sekarang kita analisa ya. Kita analisa misal contoh BRPT ya. Kita analisa contoh BRPT. Jadi itu sebetulnya strategi trading pakai Bollinger Moving Average itu eh, lumayan oke signalnya ya. Nah, ini kan tempo hari saya rekomendasiin untuk kita ikut arah hunter. Alasannya apa? Alasannya kan saya sering ngomong, Bollinger itu cocoknya ketika saham itu sideways, kemudian dia break atas, ya, karena upper Bollinger Band atas, diikuti dengan volume yang cukup kuat. Nah, ini diikuti volume yang cukup kuat, kenaikannya 645%. Ini adalah momentum yang cukup baik untuk buy. Jadi istilahnya kalau ngomongin signal itu signalnya hampir mendekati 100% karena kita lihat ini volumenya kenaikannya 8,2 juta lot dan 645%. Syarat untuk kita BSJP itu minimal volume 100%. Nah, kalau udah naik sampai 3 kali lipat bahkan 6 kali lipat itu cukup bagus volumenya, istilahnya seperti itu. Nah, karena BRPT harganya seribuan, nah otomatis mungkin kita butuh 4 tik 5 tik untuk istilahnya jual supaya di atas 1%. Faktanya memang kita target cuma 1%, tapi biasanya kalau misalnya momentumnya dapat kayak misalnya BRPT kemarin, ya dapatnya bisa sampai arah 22%, ya kan? Bahkan kemarin sempat menyentuh hampir 2000 nih hari ketiga. Nah, sekarang kenapa si BRPT ini turun? Karena satu, dia udah turun dari upper Bollinger Band. Nah, pokoknya kalau dia udah out ke atas dari upper Bollinger Band itu biasanya dia kecenderungan koreksi wajar, ya kan? Ini sideways koreksi wajar dan ini ke dalam dari upper Bollinger. Nah, otomatis ini akan meraba support terdekat. Lah, baca support terdekatnya itu di mana? Nah, pertama di sini kita kita ngelihat candle candle sebelumnya. Nah, kalau kita lihat candle sebelumnya BRPT ini,
ya. Ini support terdekatnya kita lihat low-nya ya. Kita baca low-nya candle candle BRPT. Nah, ini di 1685. Ini 1685. Nah, sedangkan yang ini itu low-nya 1615. Berarti ini sudah di low candle yang kedua ya. Nah, ini udah di low di candle yang kedua. Kemudian ada lagi di 1590. Kalau misalnya si BRPT ini nanti closingnya di bawah 1590, dia ada kans besok untuk turun lagi ke sini ya. Ini sekitar 1530 gitu ya. Oke, itu contoh ya cara baca support sama resisten. Oke, sebentar ya. Oke, itu contoh. Terus kita lihat lagi nih dari candle ini apa yang menarik. Di sini ada Inco ya, ada Inco. Tadi BRMS sudah dibahas. Inco, Inco, sorry, Inco ini karena top value. Saya sortir berdasarkan top volume aja. Di sini ada BBYB ya, BYB. Kita cek BBYB. Nah, BBYB candlenya bagus ya kan. Ini masih di atas ya kan, masih mendekati upper lah istilahnya. Volumenya hari ini naik 126%. Ini sih memenuhi sebetulnya. Ini untuk BBYB ini memenuhi. Cuman ini udah deket resist ya. Ini tadi nggak tembus. Nah, ini 525, ini resist, kemudian ini lagi ya. 496 pas kan ya. Saya tarik ini 498, ini high-nya 494, ya, hampir dikit ya. Nah, terus nah ini kita bisa lihat nih BBYB trennya turun terus keangkat ke atas. Kemarin sih beberapa emang saya sempat info BBYB dari harga 380 terus kemudian beberapa akun saya ngambil di area itu kemudian sempat jual terus kemarin ikut arah hunter juga keguyur tapi saya nggak sempat cut loss karena memang keguyurnya cepat. Nanti ada videonya saya upload di YouTube untuk tutorial arah hunter keguyur tapi nggak saya cut loss. Kenapa? Emang waktu dia keguyur terus diangkat lagi ke atas. Jadi istilahnya dan dia masih di atas dari support. Nah ini support terdekatnya 416 ya, 412. Nah ini 416, ini 412. Low-nya tadi, low-nya kemarin 412, tapi closingnya di atas 412. Jadi nggak saya cut loss gitu loh. Jadi saya cut loss patokannya adalah kalau dia sudah tembus support ya. Kalau udah terlanjur dalam ya udah kita cari support terdekatnya di mana. Kalau nggak jebol kita hold. Nah hari ini rebound cukup lumayan lah. Tadi udah sebagian TP istilahnya gitu kan. Nah ini buat BSCP juga masih bisa, cuman ini udah agak resiko istilahnya, udah tinggi ya. Kecuali dia bisa break 500 istilahnya. Tapi susunannya oke, dia masih uptrend istilahnya gitu. Oke, ada yang tanya, Wika apa boleh untuk BSJP? Oke, Wika kita cek langsung ya, Wika. Nah, Wika ini dia downtrend parah ya, downtrend parah. Kalau kita ngomongin weekly chart, ini sudah tembus lower Bollinger Band ke bawah ya. Ini udah tembus lower Bollinger Band ke bawah. Dan istilahnya, kalau kita nge-swing itu nggak ideal, jelek istilahnya. Nah, tapi kalau kita ngomongin BSJP, ini ada kemungkinan karena candlenya ini kita lihat bullish reversal. Dia ini candlestick yang merah ini lebih pendek dari candlestick yang hijau. Jadi ini ada potensi ya, ada potensi kenaikan lanjutan ya. Cuman ini masih di bawah MA5 gitu ya. Jadi kalau saya bilang ini spekulatif buy tetap. Nah, kita tarik resistnya di berapa? Nah, di sini ya. Kita tarik resistnya di sini. Nah, ada yang tanya nampilin garis putus-putus itu gimana? Di sini, nah sebelah sisi kanan ini ada ini ya, ada tool ya. Ini kalau ini tanda panah saya pilih F, ini ada banyak pilihannya. Saya pilih U, di sini ada yang buat gambar. Nah, ini kita pilih yang garis horizontal ini ya. Nah, ini
basically sebetulnya garisnya itu kalau nggak salah nggak putus-putus sih. Nah, ini kita edit sendiri sih untuk garisnya. Nah, kita double klik sebelah kiri. Nah, ini ada stylenya, mau putus-putus, mau lurus itu bebas sih, style aja. Kalau saya suka yang putus-putus, istilahnya gitu. Mau warnanya juga mau dirubah juga bisa, mau hijau, oranye, terserah lah. Nah, ya gitu ya caranya. Oke, sekarang ini resistnya di sini, terus kita cek nih, kita cek yang cap per menit ya. Kita cek cap per menit per 10 menit. Ini kita raba resistnya di berapa. Nah, ini di sekitar ini ya. Karena kalau kita raba untuk daily chart ini untuk kita cari resist terdekatnya itu jauh. Kemungkinan ya di sini aja sih di candle yang ini. Ini high-nya kita lihat 256 ya. High-nya 256, kita ganti chart per menit. Nah, ini kelihatannya 254. Ini yang lebih jelas 254. Nah, ini targetnya. Ini dia tadi jam 9 itu kena upper Bollinger sorry lower Bollinger Band bawah terus ke atas. Nah, ini udah naik ke atas ya. Nah, terus ini sudah berada di middle Bollinger Band, ini sudah aman ya untuk chart per menit, ini udah aman. Dan ini resist berikutnya di sini 254 sama 250 ya. Nah, ini kita lihat nih Wika. Nah, kita lihat Wika nah, ini karena harganya di bawah 300, ini lumayan apa ya kalau kita buat BSJP oke juga. Tapi kita cari nggak usah tinggi-tinggi. Misalnya kita beli nih di 246, kita jual aja besok 2 tik aja di 250. Istilahnya seperti itu. Nah, lebih bagus kalau si Wika ini bisa arah nih ke 262. Ini bagus ini. Nah, cuman kan ini masih jauh ya, nggak tahu nanti waktu mau closing dia bisa arah apa enggak, istilahnya gitu. Nah, ini bagus. Nah, ini tuh, tapi ini spekulatif ya. Spekulatif tuh artinya karena ini sangat apa ya, sangat riskan sekali karena ini downtrend parah ya. Kita lihat ini downtrend parah ya. Cuman ada candle bullish yang cukup bagus. Terus volumenya tinggi di sini 344% karena syarat minimal volume harus 100% dari hari sebelumnya. Terus kemudian di sini kalau kita lihat momentumnya secara RSI ini sudah ada sinyal buy. Jadi kalau di bawah garis biru ini itu murah sinyal buy, ada tanda panah warna merah. Kalau garis merah ini kalau udah deket atas itu sinyal sell. Contoh misalnya, contoh BRPT ya. Kenapa dia turun? Ya kita lihat sudah over ini ya, udah jenuh beli ya, udah jenuh beli di sini. Ini udah di atas, di bawah itu masih murah, di atas sudah mahal. Istilahnya gitu aja secara momentum. Tapi ini parameternya kita pakai 14 sama 9 hari. Ya, jadi ini akan bergerak selama antara 14 sampai 9 hari. Ya, bisa dibilang swing pendek lah. Kalau pakai indikator RSI itu swing pendek gitu patokannya. Oke ya, itu mengenai si Wika tadi ya, mengenai si Wika tadi. Oke. Oke, jadi di sini di candle search ini kita bisa ngelihat ya tadi ya. Kita lihat di sini kita nemu beberapa saham. Oke, BRMS tadi udah dibahas. Kemudian MNDC ini sebetulnya menarik sih MNDC hari ini. Walaupun sebetulnya harga minyak masih turun, tapi kemarin berhasil rebound. Ya, ini ganti dulu. Nah, nah ini volumenya naik 200%. Ya, volumenya naik. Ini masih kalau kita ngomong ini masih downtrend ya. Kita ngomong ini masih downtrend. Kita tarik garis ini masih downtrend juga. Ya. Sorry. Nah, ini masih downtrend ya. Ini kalau tembus paling enggak ke area 1200 sebetulnya cukup bagus nih saham. Jadi kondisi sekarang itu juga sama sih spekulatif buy karena ya dia udah mulai rebound di atas MA5 dan ini di persimpangan MA20 ya. Ini targetnya ke sini resistnya. Targetnya ke sini.
Nah, supportnya ini resist, ini support yang jadi resist dan berhasil ketembus ya. Nah, ini 1090 ini resist yang berhasil ketembus, resist terdekat dan paling jauh di sini ya. Paling jauh di sini. Sejujurnya teman-teman bisa nguasain support sama resisten aja sudah cukup bagus ya untuk bekal trading, istilahnya gitu. Oke, ditanyain, boleh tanya ya, boleh tanya saham-sahamnya yang bisa mau BSJP atau lagi dipegang, bebas. Ini saya kupas satu persatu. Terus kemudian MIDC udah saya bahas ya tadi. MIDC tapi nggak bisa buat ini ya, nggak bisa apa ya. Ini momentumnya memang bagus, cuman istilahnya swing pendek menengah lah istilahnya. Kalau dia tembus 1200 bisa pakai swing menengah istilahnya gitu. Sama ngelihat parameter indeks oil. Terus kemudian apa lagi ya? Oke, MA 200 juga boleh dipakai. MA 200 kita tampilin ya, coba add indikator, price indikator, moving average. Nah, ini kita tampilin MA 200. Oke, kita tampilin MA 200. Nah, iya benar. Jadi MA 200 ini ya posisinya sumbu yang warna atau garis yang warna apa namanya ungu ini adalah MA 200 ya. Nah, ini biasanya MA 200 itu jadi tolak ukur. Jadi tolak ukur si saham ini akan balik uptrend atau enggak atau sideways lagi atau akan turun lagi. Jadi kalau misalnya si MA 200 ini bisa ketembus ya, ya ini bisa kita katakan dia confirm uptrend. Resist terdekat di sini dan kita ngomong di sini juga. Itu ya. Nah, terus kalau gitu stop loss-nya di mana? Nah, stop loss-nya bisa di bawah ini ya. Di bawah MA5 ini juga bisa. Ini kena kena bawah ini bisa stop loss. Tergantung resiko teman-teman mau stop loss berapa persen, isinya seperti itu. Nah, itu kalau kita trading ya. Terus oke, agro. Agro buat BSJP volumenya kurang ya. Volumenya sebetulnya bagus 1,9 juta lot ya. Maksudnya hampir imbang lah dengan kemarin. Cuma nggak nyampe 100%. Gitu loh. Dan ini ada shadow-nya di atas, gagal tembus MA 200. Kalau dilihat polanya hijau, merah, hijau, bisa saja besok merah. Gitu ya untuk agro. Terus, oke, ada yang belum paham mengenai support resisten, boleh tanya ya, bebas ya. PGO, PGO, PGO. Nah, ini sebetulnya udah confirm di atas MA 20, di atas MA5 ya. Ini terlihat ini garis trend line-nya ya. Ini udah patah ya, udah patah. Nah, ini sebetulnya udah confirm mau uptrend si PGO ini. Nah, cuman di atas ini ada upper Bollinger Band ya. Ini tadi 1275 gagal ketembus. Ya ini ya kemungkinan bisa sideways lagi lah besok atau lusa. Cuman ini udah lumayan oke. Ini udah lumayan oke. Kalau 1275 ketembus, dia bisa ke area sekitar 1400 ya sampai 1450. Review chartnya udah saya kirim ke grup ya tadi itu PGO ya. Nah, kalau mau ngambil yang belum ngambil itu boleh, masih boleh ngambil itu di dekat sini. 1190 boleh, kemudian 1170-an boleh. Itu di area support MA5. Nah, jadi saya kalau entry itu mending
di dekat support MA5 atau di dekat support terdekat candle sebelumnya gitu. Atau sekalian aja buy on breakout, tunggu jebol. Nah, ini kan masalahnya 12.75 belum jebol, jadi kita nggak usah entry. Nah, kalau misal sore ini nanti 12.75 jebol, ya kita bisa ngekor, istilahnya gitu. Nah, mendingan kita buy on support aja, tungguin dia turun deket kisaran MA5 atau support. Itu kalau PGO ya. Oke, kemudian BSDE. Oke ya, BSDE kita cek ya. BSDE ini sideways, cuman ada program yang cukup bagus buat pemerintah ya, properti ya. Nah, ini sideways. Nah, sideways itu bisa kita lihat dari patokan garis hijau ini, MA20 atau middle Bollinger Band. Ini kalau dia arahnya cenderung lurus, nah ini berarti dia sideways. Nah, ini sideways ya, ini sideways yang cukup lebar, targetnya di MA200 ini masih. MA200 ini atau dekat sini 1070 lah untuk resistnya. Nah, stop loss-nya di bawah MA5 ya tentunya di sini. Nah, itu untuk BSDE. Tapi ya secara fundamental ada program dari pemerintah untuk penghapusan PPN 11%. Itu untuk developer atau pengembang yang kelas menengah ke bawah atau kelas menengah atas ya. Tentunya itu lumayan bagus ya karena yang di cover oleh pemerintah itu yang harga di bawah 5M gitu loh. Jadi kalau kita lihat BSD sama CTRA ini untuk rumah tapak ya rata-rata itu ya kisaran di bawah 2M. Jadi masih cover. Tapi kalau Jakarta kan ya beda ya. Kalau di Ciputra tergantung daerah sih ya, tergantung daerah. Masing-masing ada yang di bawah 5M juga ada istilahnya seperti itu. Jadi sebetulnya sinyal positif untuk salesnya properti nanti. Nah, ini programnya sampai Juni 2024 untuk uh, penghapusan PPN 11% gitu. Kalau rumah misalnya katakanlah 1M ya penghapusannya bisa 110 juta ya kalau nggak salah ya perhitungannya kurang lebih kisaran seperti itu dan itu menguntungkan properti. Makanya hari ini properti kayak BSDE, CTRA itu oke ya naiknya lumayan. Tapi kalau dilihat dari sisi chartnya memang kelihatannya masih sideways istilahnya seperti itu. Oke, kemudian ada yang tanya Elsa. Elsa ini di ujung tanduk ya. Saya ngomong di ujung tanduk karena ini dia sudah dekat moving average MA200 ya. Dan ini tolak ukur kalau misalnya dia ini hari ini dia rebound ya, rebound. Nah, ini rebound targetnya ke sini ya. Nah, ini gagal tadi ketembus ya. Gagal ketembus. Terus nah, ini sebetulnya sinyalnya kurang bagus, signalnya kurang bagus sih LC Elsa ini ya. Karena ini udah deket MA 200 dan ini volumenya nggak ada. Cuman ini udah murah. Ini saya katakan murah nih, tinggal naiknya aja. Lebih ke spekulatif buy sih. Jadi kalau dibilang bagus banget enggak, kalau dibilang jelek banget enggak, tapi ada potensi kenaikan sesaat lah. Nah, ini udah jenuh 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 jual. Terus ini memang masih downtrend tapi ada kans dia untuk naik paling enggak ke area sekitar 396 sampai 400 lah. Itu ya untuk resistnya seperti itu. Nah, kalau misalnya dia jebol di bawah garis ungu ini sama 200 ya cut loss aja istilahnya gitu. Oke, berikutnya BBRI. BBRI sebetulnya cukup ini ya. BBRI ini trennya sudah mulai uptrend ya. Kalau kita tarik garis di sini dia udah mulai uptrend ke atas. Terus ini juga dia membentuk higher high, higher low di sini. Cuman sayangnya di sini kita ganti garis putus-putus saja biar enak ya. Oke.
Cuman sayangnya di sini ada gap yang cukup lebar nih tadi ya. Nah, tapi gap itu belum tentu ketutup langsung loh. Soalnya di sini juga ada gap yang cukup lebar. Nah, di sini juga ada gap yang cukup lebar tapi belum ketutup. Di sini gapnya ya. Ini juga ada gap. Nah, ini tinggal lihat aja kalau misalnya ini resist dia ketembus si 5.575 ini ketembus, dia bakal eh, long bullish ya, bisa ngunci resisten all time high 5750 gitu ya. Nah, kalau nggak salah BBRI ini dia tempo hari habis red issue. Biasanya saham BUMN itu kalau setelah red issue itu target kenaikannya 2 kali. Biasanya seperti itu. Kalau misalnya let's say katakanlah red issue-nya di harga 3.500 ya, misal harga high-nya 5.750 ya dia bisa ke 7.000 istilahnya seperti itu. Hitungannya seperti itu teman-teman. Cuman cuman sekali lagi ini BBRI ini ibaratnya teman-teman kalau yang belum masuk agak ketinggalan. Jadi istilahnya pilihannya tunggu breakout atau tunggu koreksi dulu aja. Istilahnya gitu. Oke ya. Apa lagi nih? Eh, INKP. INKP ini jelek ya. Udah jelek. Eh, jelek ya. Ini udah jebol juga. Targetnya ke sini ya teman-teman. 6.900 atau kisaran 7.000 ya. Kalau buat trading jelek, kalau buat investing ya sekalian tunggu 7.000 aja gitu ya. Oke, aman. Aman, aman baru reversal lagi nih, baru ngebreak ke bawah MA5 ya. Ini garis MA5 ya. Ini garis MA5, targetnya ke sini ya. Saya rasa sideways nih si aman ini dan ini masih distribusi ya, ini masih distribusi. Eh Kalau misalnya teman-teman mau swing pendek, mending wait and see dulu lah untuk aman. Karena agak risk ya, karena udah naik tinggi, kemudian belakangan udah candle-nya udah candle-candle black candle ini udah turun beberapa kali ya. Ini 2 kali turun panjang long candle-nya dan ini panjang lagi. Nah, ini kalau jebol di 6.300-an ini bisa ke bawah lagi ke sini ya. Nah, kalau ini turun ya udah wassalam istilahnya gitu. Ya turunnya pasti lebih dalam lagi ya, ngikutin support-support terdekatnya lagi. Tes masih nggak ada suaranya kah? Ada yang tanya nggak ada suara? Ada kok. Oke. Berarti Mas Asep kayaknya internetnya atau mungkin dari laptopnya kurang ya untuk suaranya. Teman-teman nggak ada kendala kok untuk suara. Oke. Oke, aman sudah. Langsung kita bahas Goto ya. Kita bahas Goto. Goto ini Goto ini di persimpangan sebelumnya. Sebetulnya di persimpangan jalan ya. Ini moving average MA20, ini BB center middle Bollinger Band, atasnya MA200 dan ini berada di middle Bollinger Band ya. Ini masih dijagain sepertinya. Dijagain tapi kalau kita lihat ini masih distribusi. Jadi kecenderungan si saham ini cenderung setlist untuk Goto. Dari TikTok aja ya. Goto ini cirinya biasanya lebih enak beli ketika turun dalam. Jadi kayak misalnya ini turun dalam dia rebound, turun dalam dia rebound. Ya belinya dekat-dekat support gitu loh. Nah ini lower Bollinger Band dia mantul ya. Nah terus ini tadi ada gap sebetulnya. Karena closingnya kemarin di 89 ini low-nya 91. Jadi makanya hari ini dia turun ya. Padahal tadi pagi sempat naik 8% loh. Istilahnya gitu. Nah,
Jadi lebih ke scalping aja sih kalau Goto. Jadi kalau misalnya nggak dapat momentumnya skip aja. Di hold masih kurang ya karena memang ini masih distribusi. Ini masih signalnya masih belum kelihatan untuk momentumnya. Kalau volumenya lumayan 134%. Nah, kalau kita lihat dari sisi weekly chart-nya, ini memang masih bullish secara short term ya, masih bullish. Ini di atas MA20 weekly chart. Ya, ya jadi masih ada kans. Si Goto ini pokoknya nggak turun di bawah 81, 82 aja, masih kecenderungannya uptrend gitu. Ini kan soalnya support kuat ya, 82 tuh di sini loh. Nah, ini sakral nih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau trading Goto, itu paling enak ya, uji nyali itu di 82. 82 kalau tembus ke bawah, kalau tembus 80 itu cut loss. Ya, ini best best buy-nya di sini karena ini support yang sangat kuat nih ya. 82 rebound, turun rebound lagi, turun rebound, turun rebound lagi, turun jebol ke bawah, naik ke atas, turun rebound lagi ke atas, kemudian ini turun rebound lagi ke atas, gitu ya. Tunggu tuh. Oke, Goto udah, wah banyak yang ADMR, oke ADMR kita lihat ya. ADMR kan kapan hari sudah ya saya share di grup itu. ADMR untuk nyoba swing pendek bisa ya. Ini kita lihat ini trennya udah berubah ke uptrend. Cirinya uptrend dia udah nggak bentuk harga low baru ya istilahnya. Dan khususnya dia masih di atas MA20. Selama dia di atas MA20 buat trading, buat scalping oke okay, istilahnya. Nah, target resist terdekatnya di sini. Saya kalau ngomongin batu bara dibanding yang lain, mending pilih ADMR. Dibanding ITMG, PDB, ADARO, dan lain sebagainya kalau kita trading. Untuk saat ini ya, untuk saat ini trading mending pilih ADMR karena ADMR ini enggak murni batu bara ya istilahnya. Terus chartnya juga bagus. Oke, ADMR sudah. PTPP ADI, ya ini satu kesatuan sih biasanya kalau konstruksi itu chartnya mirip-mirip ya kan, turun rebound. Terus ADI, nah turun rebound ya kan. Wika, nah Wika sama. Cuman yang ini ADI ya, PTPP. Cuman kalau ngomongin konstruksi ya kita ngomong fundamental bed semua lah. Dari PTBP, Adi, Wika ya yang masih animonya kuat atau biasanya dia leading kalau kondisi marketnya konstruksi ramai itu Wika ya. Wika sama PTPP biasanya. Nah hari ini kita lihat kelihatannya Wika yang reboundnya kenceng sampai 24% gitu loh. Nah itu ya. Jadi dibanding BTPP Adi, saya pilih Vika. Kalau kita ngomong sama-sama jelek ya, ini buat BSCP loh, bukan buat trading atau swing istilahnya. BSCP ya kita lihat besok membalikan arah ya langsung stop loss karena masih dalam ininya trennya. Oke, ada lagi yang tanya ini UNTR. UNTR sama UNTR eh, breakdown support ya. Ini breakdown support ya. Nah, kalau udah breakdown gini, kita ngelihatnya weekly chart, teman-teman. Kita ngelihat weekly chart di mana ya. Nah, ini kita bisa proyeksikan targetnya di berapa. Nah, ini downtrendnya segini ya. Terus ini juga downtrendnya segini. Nah, paling enggak dia harusnya bisa kesentuh ke area 20.000 nih. Sampai sini. Nah, dia kesentuh dulu ya. Kesentuh dulu, baru dia bisa rebound ke atas. Nah, nih.
Jadi sebetulnya downtrend tuh bisa buat trading juga, tapi kita ngelihat weekly chartnya tuh gimana, kita lihat polanya. Nah, polanya zigzag, seret-seret gitu kan, turun ke bawah. Nah, ini baru rebound area ini nih. Rejectionnya area 20.000 sampai 18.000. Nah, idealnya di situ. Nah, oke ya. Buat investing aja kalau NTR karena konsisten bagi dividen, tapi kalau buat trading enggak ya. Terus GJTL. GJTL ini masih juga masih bagus ya di atas SMA 20. Ini masih sideways ya, masih sideways. Nah, cuman dijagain nih, dijagain kayak ini loh. Kayak ini dijagain ya. Ini cenderung dijagain di sini ya. Nah, ini dijagain juga. Ini jagain di sini sideways, ini jagain juga. Ini kemungkinan juga panjang nih. Ya mungkin bisa sepekan ke depan ya. Kita nggak tahu. Nah, ini dijagain di antara 1030 sampai 940. Tapi kalau ini break tembus ke atas ya eh, let's say bisa ke 1100 sekian sampai 1200. Nah, untuk GJTL ini sebetulnya kalau misalnya buat trading eh, saya kurang suka dengan bandarnya ya. Jadi sekali dia ngangkat, hari kedua pasti turun. Baik, dia ngangkatnya sekali ngangkat tuh pasti arah atau istilahnya naik belasan persen. Hari keduanya juga naik eh, beberapa puluh persen terus turun lagi. Jadi memang cocoknya buat investing sih saham ini gitu loh. Kalau buat trading ya harus tahu momentum. Kalau misalnya udah ketinggalan separuh jangan ngikor. Nah, kalau sudah ngakumulasi di masa sideways seperti ini, ya kalau misalnya digoreng up kayak kemarin kayak ini ya tinggal TP aja istilahnya gitu. Jadi momentum untuk akumulasi ya saat-saat ini ya best buy-nya di sini di sekitar MA 20 untuk GJTL. Bumi akan kembali ke bumi. Ya bisa jadi sih bisa jadi. Karena kita lihat ini saham sejuta umat ya pada zamannya ya. Kita tahu sempat dulu pernah gocap, nah ini sempat pernah 8.000 ya. Ini 15 perak tahun 2022 ya, sempat 8.750. Terus jatuh dalam pas krisis, kemudian kemarin sempat naik kenceng ya, ke 200 sekian. Sekarang turun. Ya kurang bagus lah untuk trading. Kalau kata saya sih jelek buat trading maupun simpan gitu loh. Oke, ini pre-closing ya. Ini diem. Nah, ini pre-closing. Eh, Kayaknya udah kita bahas semua ya. Itu cara teknikal, kita cara screening BSCP gimana. Oke, selain itu teman-teman bisa screening pakai stok ini ya, stok Giner ya. Kita lihat value transaksi, wih BBRI gede ya. Ini 1T, BMRI 1T juga. Gila semua nih Bang, ngamuk nih. Blue chipnya Bang ngamuk semua. Terus WBNI 400 sekian. Nah, kita lihat dari volume di sini ya. Goto tadi udah dibahas ya. Ini jadi persimpangan jalan sebetulnya si Goto ini. Kalau buat BSJP ya kurang sebetulnya sinyalnya. Tapi enaknya dia 1 tik udah 1% gitu loh. Kalau mau spekulasi boleh. Terus hoki ya, hoki ini kita lihat ya hoki ya. Hoki, nah ini sinyalnya kurang. Agro.
Agro oke 100% lebih ya. Cuman ini sama juga kena MA 200. Jawa ya, Jawa coba kita lihat ya. Oh, Jawa ada anunya di atas ya. Ada shadownya di atas juga, tapi volumenya bagus sebetulnya. Cuman saya kurang suka ya kalau candle ini. Ini pendek bodinya tapi garisnya atasnya panjang. Oke, ADMR boleh ya, pakai BSJP juga boleh ADMR. Candlenya bagus. Cuman sebetulnya enak yang saham di bawah 300. Itu satu tik dua tik bisa. Akra, Akra, Akra bisa nih masuk ya. Akra boleh buat BSIP bisa. Terus unik, unik ini bener kah ini chartnya? Ini sahamnya terlalu terlalu nggak liquid nih. WH, WH, WH juga boleh WH ya. Kalau yang mengerucut sih saya prefer untuk BSJP-nya mungkin ini ya Wika ya karena volumenya hari ini cukup gede. Target target tadi di 254 ya kalau nggak salah kita bahas per menitnya. Ini 254 nih targetnya di sini 254. Tapi nggak usah, maksudnya ini kan saham yang sangat riskan ya. Kita nggak tahu besok dia kalau openingnya langsung lompat ya udah target 254 sampai 262. Ini kita lihat overnya tebel ya. Ini 262. Terus 250 sama 262 ini overnya tebel. Nah, boleh ditarget segini. Cuman kalau misalnya kayaknya dia eh, apa yang nggak kuat naik, ya 2 tik 3 tik langsung TP aja. BBYB juga masih boleh, cuma udah agak riskan sedikit ya. Jadi kalau teman-teman mau maksain BSCP, ya nggak usah beli banyak-banyak ya. Kalau saya sih BBYB enak beli deket 450 sih gitu. Nah, misal sekarang masain BSCP ternyata besok besok turun ya tampung aja di 450 nggak apa-apa. BSCP ini buat swing juga bisa gitu loh. Ini masih bagus sih BBB itu buat swing juga bisa. Tuh lihat, ini weekly chartnya udah downtrend parah dan ini udah bergerak di atas MA20 weekly di atas crossing ya MA5 dan MA20 dan ini udah kena upper Bollinger. Jadi besok sebetulnya masih potensi, cuman rawan profit taking. Tapi kalau mau buat swing itu juga bisa gitu loh. Nah, targetnya 525 si BBYB. Oke ya, jadi mungkin untuk BSJP Wika boleh, terus Agro boleh, PBYB boleh, itu ya. Ini nanti jam 16.00 kita masih bisa transaksi, cuman
apa namanya, bisanya beli closing. Kalau beli harga closing, kalau closingnya di bid di 242 ya kita antrinya 4242, nggak bisa nabrak 244. Istilahnya gitu. Oke, ada pertanyaan ya mengenai support resisten, eh, technical mungkin. Jangan lupa ya teman-teman untuk daftar menu Navi Reward itu ada loh, yang dapat sampai sampai 30 juta cashbacknya ada loh. Ini apa namanya? Navi Reward ini teman-teman daftar aja, daftar Neo Host-nya dulu. Sorry, maksud saya Navinya dulu. Websitenya navi.co.id ya. Bentar. Nah, daftarnya di sini ya, daftar ya. Kalau mau beli, mencoba beli RDPU, reksadana pasar uang juga bisa di sini. Hmm. Ya, tungtung dibanding taruh deposito ada pajak 20%, ini nggak ada pajak. Kita klik, nggak ada pajak istilahnya di sini. Ya. Nah, nanti teman-teman bikin yuk sekarang di sini. Nah, terus masukin user ID di NeoHots dan kata sandi ya. Datanya lagi SRTG. SRTG itu pengendalinya kemarin beli terus loh. Ini sih mungkin teman-teman bisa mulai cicil akumulasi ya, mulai cicil akumulasi karena pengendalinya kemarin beli terus si SRTG. Tapi kalau buat trading belum kelihatan memang, maksudnya belum oke lah, karena dia masih di bawah EMA 200 juga, trennya masih turun. Tapi kalau misalnya mau istilahnya nyimpen uang dingin lah, sisain nyimpen buat SRTG ini udah bagus sih, ini udah nggak bikin nyuluh lagi. Pengendalinya juga beli terus kemarin. Bedain saham swing sama scalping gimana? Nah, bedainnya simple sebetulnya. Kita lihat dia di atas MA5, di atas MA20 apa enggak, istilahnya gitu. Nah, untuk SRTG dia di atas MA5 tapi masih di bawah MA20 dan dia bentuk higher high, higher low atau enggak. Nah, contoh misalnya nih kayak contoh kayak BBB, kemarin kan saya ngomong scalping bisa, trading bisa, BSIP bisa. Nah, ini karena di atas MA5, di atas MA20 secara daily ya. Terus dia udah recovery dari downtrendnya ya, udah recovery. Kecuali dia balik turun jebol di bawah MA20 daily, nah dia kemungkinan akan downtrend lagi. Nah, misal dia jebol di bawah 350, nah dia udah confirm downtrend lagi gitu. Selama dia itu nggak jebol ya, dia ke atas, ya dia ada potensi ke atas terus gitu loh. Nah, bisa juga dilihat dari weekly chart-nya. Nah, dia weekly chart-nya di sini MACD-nya positif atau negatif. Nah, kalau positif ya dia bisa dipakai swing. Terus ininya juga udah di atas MA20 weekly. Kita ngomong misalnya BRPT ya. BRPT ini secara weekly ini baru 2 bar loh teman-teman. Ini dia weekly-nya itu beberapa bar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bar itu kurang lebih dalam waktu 1 tahun dia bisa apa namanya bullish ya, bullish segini ya panjangnya ya. Nah ini masih masih ada kans naik lagi nih karena kita lihat weekly chart-nya ini masih 2 bar, ini masih 2 bar si BRPT ini. Jadi kalau nge-swing di BRPT itu masih bisa, cuman entry-nya
Ini kita ambil posisi harga yang bagus. Nah ini ada support nih weekly chart di sini. Nah, ini pasti kesentuh nanti 15 antara 1540 1400 ini kesentuh. Nah, itu kalau udah kesentuh teman-teman bisa ambil posisi untuk swing lagi. Istilahnya gitu. Nah, apalagi kalau ini ketutup. Nah, ini cakep kalau udah ketutup. Larinya udah apa ya? Udah lebih enak gitu istilahnya. Untuk SRTG swing pendek dari analisis teknikal oke enggak? Eh mungkin saya katakan kalau dia bisa besok bisa tembus MA20 bisa tahan deh untuk swing pendek dengan target ke sini ya. Nah, ini bisa hold dulu dengan target sampai MA200 ke sini. Jadi target pertama di sini ya 1665, target berikutnya 1740 ya. Kalau ini break ya bisa strong bullish. Oke, gitu ya SRTG. Oke, saya rasa udah cukup ya, udah 1 jam lebih. Semoga bermanfaat ya untuk edukasi kita sore hari ini. Untuk edukasi berikutnya nanti akan saya share di grup seperti biasa. Kalau ada pertanyaan teman-teman boleh japri ya, boleh japri. Sementara dari saya itu dulu. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga bermanfaat. Happy cuan selalu. Ya, di record kok. Nanti kita upload di YouTube.